Ini biasanya itu yang ada ribut-ribut itu mana orangnya ini? Oh, aja. Hari ini kita akan belajar apa, Nana? Loh, gimana ini? Berarti ini pada belajar semua ini ya? Siswa yang pintar ini. Hari ini kita akan belajar tentang rantai. Mungkin masih ada yang ingat materi minggu lalu? Bayang begini minggu lalu materi salah kita sudah berbicara tentang subduction. Ada yang masih ingat? Dan gimana ini? Subduksi adalah zona yang terbentuk karena adanya pertemuan lempeng samudra dengan lempeng gunung, sehingga lempeng samudra akan menunjang ke bawah. Oke, bagus. Kemarin sudah masuk semua ya, sudah mudah bukan buka itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang lempeng tektonik, gunung api dan gempa. Ibu punya video tentang tektonik lempeng, sebabnya dan akibatnya. Kamu bisa lihat. Siapa itu Mas Justin? Benar. Yang kalau bapak saya itu. Itu merupakan pergerakan atau bentuk batas, lalu itu merupakan peta sebaran lempeng di dunia. Setelah berikutnya ada pendapat atau ada pertanyaan sebelum kita akan memasuki materi. Pertama-tama ada yang rumahnya sekitar Jogja. Sama kan Mbak? Klaten. Jogja 2006 akan ada dampaknya. Itu kira-kira gempanya itu karena apa Mbak? Kira-kira aja tebak-tebakan. Apa monster jalan atau ada yang sampah jatuh gitu? Gempa dapat dibagi menjadi 3, yaitu gempa guguran. Gempa guguran biasanya membentuk buah-buah. Nah, lalu yang kedua adalah gempa mana Mbak? Gunung Lawu. Jarang ya Mbak, tapi kalau Gunung Lawu. Yang Gunung Merapi ayo. Vulkanis, yaitu bisa aja karena letusan gunung api sehingga daerah tersebut itu menjadi gempa. Lalu yang ketiga adalah gempa tektonik. Berapa skala Richter? Pasti sering dengar kan? Karena di Indonesia merupakan teori tektonik lempeng. Teori ini merupakan teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer. Teori ini telah mencakup juga menggantikan teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada dijelaskan oleh Bu Hani kan? Iya. Oke, masih ingat tentang pergeseran benua? Masih, berarti nggak usah diterangkan lagi. Pada bagian Sumatera bagian barat sampai dan lempeng Eurasia. Sedangkan pada bagian Irak itu bagian banyak Sulawesi itu sangat banyak itu merupakan sesuatu ya. Lempeng-lempeng kecil dan lempeng Pasifik Selatan. Lempeng Pasifik. Mungkin ini dari ini dipahami dulu karena ntar ada diskusi strategis. Indonesia karena terletak pada 2 samudra dan 2 itu strategis dalam bidang perdagangan. Nah, pada kali ini Indonesia juga strategis bencana. Nah, dari adanya lempeng ini Indonesia menjadi negara yang kaya gunung api. Dari tadi tektonik lempeng kita belajar ke gunung api. Sumatera bagian barat. Lalu di sepanjang Jawa itu sangat rapat ya. Dalamnya itu ya rapat ya, sangat rapat. Lalu di bagian Sulawesi
Sulawesi bagian utara. Pertanyaannya, untuk Pak Erlanda. Pertanyaannya, kenapa di Sulawesi Subduction, Mbak Puput, materi minggu lalu? Ya, gunung api, gempa. Oke, perkebaran gempa. Jika tadi kita lihat, Sumatera bagian sangat rawan akan gempa. Itu merupakan peta persebaran titik gempa yang terjadi antara tahun 64 hingga 2006. Intinya materi kali ini adalah bahwa dengan adanya tektonik lantai yang ada di Indonesia dapat menyebabkan gempa serta vulkanis atau gunung api. Sudah dilihat deretan ya batas-batas lempeng India hampir sejajar kan, itu mengakibatkan yang teori subduction yang kemarin bahwa antara gempa gunung api merupakan sejajar dengan zona subduction. Ya, Sumatera Selatan gitu mas. Sumatera, Jawa Tengah, gitu ya mas. Lalu ada lagi yang menunjukkan, Ibu akan mencoba menjawab, kalau salah Ibu cari jawaban lagi. Dan yang dimaksud dengan Sumatera Trash adalah merupakan ya. Nah itu yang berada kenapa dinamakan Sumatera Trash? Mungkin karena berada di Sumatera. Kalau berada di sekitar Jawa namanya Jawa Trash, oke? Berapa mungkin ada pertanyaan lagi? Basin, Pak. Basin ya? Pintu cekungan tapi yang enggak dalam. Tapi melandai dulu. Tolong Mbak Vika sama Mbak Emma bisa saya minta bantuan? Menjadi 4 kelompok. Di sini saya ada dua soal tapi hanya dibagi 4 kelompok. Jadi ntar di situ ada angka 1 sampai 4. Tolong mengikuti. Jika mendapat angka 1 berarti kelompok 1, kelompok 2 seterusnya seperti itu. Di sini akan dibagi menjadi kelompok 1, kelas kelompok 2, kelas kelompok 3, kelompok 4. Oke, mulai bergerak sekarang ya. Bergerak ayo. Kelompok 4. pergeseran lempeng Pergeseran benua. lempeng. Oh, benua gempa ini. Ini di epicentrum ini. Oh, di epicentrum. Di Sulawesi epicentrum. Karena juga nggak pantas ada yang dimasukkan lempeng kecil itu dengan manusia. Ngopo lagi? Kelompok 2, kelompok 3, Sudah, Bu. kelompok 4. Yunus. Ya, kami dari kelompok, saya dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan soal di sini ada peta sebaran dan tingkat risiko bencana gunung api di Indonesia. Di sini terlihat titik-titik atau rangkaian gunung api yang terdapat di Indonesia. Yang ditanyakan soalnya itu, mengapa di Sulawesi hanya berada di bagian utara rangkaian gunung apinya, sedangkan di Sumatera gunung api hanya berada di bagian barat, karena di bagian barat ini terdapat subduction zone atau zona subduksi, yaitu antara pertemuan antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng Eurasia yang terjadi di bagian barat Sumatera, sehingga gunung api berkembang dengan baik di bagian Sumatera bagian barat. Sedangkan juga sama adanya subduction zone atau zona subduksi antara lempeng Filipina dengan lempeng efeknya atau dampaknya yaitu tumbuhnya banyak vulkan atau gunung api di sekitar zona subduksi tersebut, dan juga gempa seperti yang juga dijelaskan oleh tadi. Tetapi tidak membawa mungkin sedikit manfaat atau dampak negatif positif, yaitu ketika kesuburan tanahnya relatif lebih baik karena mendapatkan material dari vulkan yang ada. Demikian presentasi dari kelompok. Kelompok 4 atau kelompok 1? Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Kami mendapat soal gempa Padang getarannya nyaris sampai 500 km. Gempa Padang ini berkekuatan 7,6 skala Richter, tergolong gempa kuat, terjadi pada hari Rabu, tepat berselang 4 minggu dari gempa Tasikmalaya berkekuatan 7,3 skala Richter. Jika dilihat dari letaknya terhadap lempeng tektonik, apa yang menyebabkan gempa tersebut? Ceritakan kemungkinan yang terjadi pada saat itu. Hasil diskusi kami yang pertama yaitu gempa tersebut adalah gempa tektonik karena letak pusatnya berada di zona subduksi antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Eurasia. Yang kedua yaitu aktivitas susulan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu tsunami karena letak titik pusat gempa berada di tengah laut, dan yang kedua adalah aktivitas vulkanisme karena Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu banyak sekali gunung api yang bisa saja terjadi secara berurutan karena letaknya juga dalam satu lempeng yang sama, sehingga dimungkinkan suatu saat nanti ada gempa lain yang berada di sekitar daerah tersebut. Terima kasih presentasi dari kami. Terima kasih dari kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 4 yaitu tentang gempa Padang. Gempa Padang ini disebabkan oleh pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Samudra Hindia, dan kemungkinan yang terjadi itu tsunami dan juga aktivitas vulkanik dari gunung api karena keduanya itu saling berkaitan. Pertanyaan sama dengan kelompok 3. Di sini dikatakan mengapa gunung api hanya berada di utara Sulawesi. Secara umum jawaban kami sama dengan kelompok 3. Untuk penjelasannya, dan besar ini dapat diindikasikan bahwa pada daerah tersebut telah terjadi proses yang berjuta-juta tahun, jadi menghasilkan bentukan pulau yang tidak rata, dan mungkin menurut kami adalah itu sangat unik seperti itu. Berbeda halnya dengan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang itu adalah lempengan besar yang masih terkait dengan untuk proses yang terjadi adalah proses subduksi antara lempeng mikro Filipina dan Samudra Pasifik, dan sehingga menghasilkan zona subduksi di bagian utara Sulawesi dan sedikit di daerah Maluku. Terima kasih. sepertinya sudah pintar-pintar ya. Saya menjelaskan sedikit, kalian bisa memaparkannya begitu bebas ya. Terima kasih dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4.
Kelompok berapa nih? Kelompok? Kelompok dua. Kelompok ini dulu. Mana? Apa yang ingin menyampaikan? Silakan. Mungkin pertama sebelum menjadi kami tentang istilahnya merayakan hasil diskusi siswa. Tadi ketika ada siswa yang disuruh maju, ketika setelah mengumumkan jawabannya tidak diberi aplaus atau apapun, penghargaan atau apapun, tidak diberi itu, mungkin itu menjadi koreksi yang utama. Yang kedua, penguasaan kelas tadi agak kurang, jadi mungkin nanti ketika lagi masalah penguasaan kelas. Ya, nggak usah dikotak. Sekarang ini sebelah sini. Nggak usah ini. Untuk penjelasan ke media tadi, jadi seperti video tadi pokoknya apa sebenarnya kurang dijelaskan lagi, maksudnya media yang seharusnya itu menarik bagi siswa itu hanya ditampilkan sekilas, dan itu pun hanya medianya cuma satu kali, kalau nggak salah cuma video saja. Dan untuk tadi untuk evaluasi hasil diskusi kelompok tadi, kalau bisa terakhir harus ada kesimpulan dari guru, kemudian dicatat bersama-sama sehingga ketika mungkin nanti tugas atau ujian semester, jadi kita siswa tahu nanti catatan kecil yang harus dipelajari itu. Ya, baik. Penjelasan dari guru kepada siswa tentang media yang digunakan gitu ya. Intinya harus betul-betul dikuasai gitu ya, dikuasai, dan proses internalisasi oleh siswa ya pertanyakan kan gitu ya, dipahami kenapa orang gitu ya. Tidak apa-apa. Menurut saya, kalau misalnya itu asumsinya, mungkin kita bisa memakai filter, ini kita bisa dari selain ada pusat-pusat yang ada, itu nanti juga ada skala filternya. Tapi kalau Nah, kalau memang ada misalnya alamatnya kan bisa saja dikasih gitu ya, alamatnya mana. Sekarang itu sebutnya alamatnya ono boleh, kecuali kalau sudah tidak, nah itu apa? Dua siapa? Jubir? Baiklah. Jadi yang terakhir tadi itu, ini kan pertanyaan sebenarnya apa toh, teori teknik lempeng itu. Kemudian fokusnya itu pada apa? Ini kan materi geologi, dan itu tidak gampang. Belajar geologi itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar itu kan ada yang lulus misalnya dengan penguasaan sekian persen, lulus penguasaan 90%, kan beda-beda. Nanti sebetulnya tayangan video sudah digunakan untuk persepsi kan gitu ya. Intinya diikuti dengan pertanyaan ya itu, nanti diulang kan gitu ya. Penggal ini, nggak usah semua lah. Hari ini bahwa apa yang akan kita bahas? Sebelumnya kita lihat tayangan dulu. Ini coba ditanggapi. Agak kelihatan mungkin masalah teknis, tapi ini sebenarnya
sudah akrab sekali dengan istilah ini teori tektonik lempeng tentang pergeseran skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Sebelumnya ada yang tahu litosfer bumi itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Mas Koko mungkin? Kelihatannya diam. Bisa terbang. Ada yang lain? Yang sebelumnya dikembangkan dari teori sebelumnya yaitu continuum drift atau pergeseran benua. Jadi sebelumnya bumi itu terdiri dari satu macam benua saja, nggak seperti sekarang ini terpisah-pisah oleh laut yang disebut dengan Pangea. Kalau orang-orang salah menyebutnya Pangea, tapi sebenarnya membacanya itu Pangea. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ada yang jadi guru geografi, jelaskan ke muridnya Pangea itu. Banjir. Teori tektonik lempeng ini intinya adalah mengumpulkan bahwa benua itu dulunya satu, yaitu Pangea tadi, di mana litosfernya itu lempeng-lempeng dunia itu saling menjauh atau bergerak satu sama lain. Nah ini saling bergerak, lempeng-lempeng dunia saling bergerak sehingga benuanya terpecah, sudah nggak satu lagi. Kenapa sebuah lempeng yang besar itu di bumi itu bisa bergerak? Itu menurut kalian kenapa? Mungkin ada yang menjawab? Rotasi. Karena rotasi satu. Ada yang lain? Mungkin mau menanggapi, Mbak Okta? Tenaga hidrogen. Ya, tenaga hidrogen. Kemudian ada yang lain? Mbak Kiki mungkin mau menanggapi? Oh ya. Next. Tenaga penggeraknya adalah suatu arus konveksi yang terjadi di lapisan mantel bumi terutama pada astronosfer. Arus konveksi ini di bumi yang diibaratkan seperti air yang sedang mendidih, jadi berputar. Air yang berputar ini kemudian menyebabkan slap atau daya tarik yang antara lain daya turun yang menyebabkan slap turun yang menyebabkan lempeng itu menjadi turun. Kemudian setelah naik ada 7 yang utama yang besar, tapi bukan berarti cuma ada 7, ada banyak. Yang kecil juga banyak. Antara lain lempeng Afrika, Antartika, Australia, Eurasia. Nah ini 3 jenis batas lempeng. Satu yaitu lempeng yang saling bergesekan. Ini contohnya adalah San Andreas di California. Gambarnya bisa dilihat di bawah itu untuk perumpamaan animasi saja. Next. Kemudian bergen itu lempengnya saling menjauh. Gambarnya bisa dilihat. Next. Kemudian bergen itu saling mendekati satu sama lain. Tapi karena saling mendekati, akhirnya akan terjadi tumbukan yang disebut dengan subduksi. Next. Nah, gambarnya bisa dilihat. Mungkin Mbak Anggun mau menerangkan. Ya, ini akan saya terangkan mungkin. Jadi terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua yang pada akhirnya akan membentuk suatu gunung api. Mahmanya itu lelehan dari litosfernya atau lempengnya itu akan menjadi mahma yang kemudian akan muncul melalui gunung api tersebut. Jadi prinsipnya sepanjang ada zona subduksi pasti ada ini gambar dari yang merah itu dari subduksi batas lempeng. Yang ring of fire itu berarti itu sekitar daerah subduksi yang membentuk suatu daerah persebaran gunung api Sumatera yang kena, tapi Kalimantan itu tidak. Next. Nah ini kalau contohnya di Jawa itu sudah subduksinya ini membentuk gunung itu, lain dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Next. Ini kita lihat di sini flash. Ini kita akan belajar sedikit tentang tsunami. Bisa tolong diperhatikan.
depan itu ketika ada serang nelayan sedang melaut, tapi ketika kembali apa yang terjadi? Yang terjadi ialah di daratan itu ternyata porak-poranda. Diketahui di Jepang itu tsunami itu berarti artinya gelombang besar yang memporak-porandakan. Salah satu penyebab tsunami adalah gempa tektonik. Ketika dibaca tsunami di sebelah sana, atau bisa karena longsor dalam laut atau jatuhnya meteor ke dalam bumi atau tumbuhan gempa tektonik ini itu salah satu. Ini lempeng-lempengnya, terutama yang bisa Indonesia. LS sepanjang 5 cm per tahun. Nah ini teknis dari kejadian tsunami. Tentunya masih dekat sekali dengan gelombang besar yang terjadi di Aceh. Prosesnya dari awalnya dan kemudian mental lagi. Mental itu menyebabkan adanya gelombang besar yang kemudian menyangkut daratan. Nah ini dampak-dampak tsunami. Mungkin kalian sudah sering lihat di TV atau di koran atau bahkan di internet selain Facebook. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin? Ya sudah kalau begitu. Yang terakhir adalah PR kalian di rumah. Tolong dicatat. Iya. Bisa dikumpulkan di kantor minggu depan. Sumbernya bisa diambil dari situ. Sudah saya tulis. Cukup sekian. Mungkin bisa bertemu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada apa? Pada Mbak Lutiana tadi kan tapi gugur data no. Jadi ojo ini jangan gini. Ini saya mendahului dulu. Jangan rampung, jangan gitu. Justru kalau bisa itu, laki bu, silahkan laki bu. Meskipun jam pelajaran tapi laki loh bu. Nah kan gitu. Silahkan terus dan kaki-kaki rampung ya. Profesional. Satu ini ya. Mas Lili. Mari oh iya ya. Lainnya siapa? Silakan. Ya yang ini ya. Coba. Silakan. Dengan siswanya kurang Pak. Jadi siswanya sibuk sendiri. Oh iya. Datanya tadi serius dia. Silakan diskusikan apa masukan atau tanggapan atau apa namanya. Silakan. Jangan lupa tahun ya. Ada kontrolnya. Nah, bagaimana kan? Itu kasihan dong, ya. Yang lain dong. Pak. Mungkin untuk evaluasinya belum tampak. Terus pemanfaatan dari media yang ditampilkan itu seharusnya lebih diinteraktifkan dengan para siswa, sehingga tidak kelihatan siswanya hanya angkat diam. Konsentrasinya pada apa namanya pemberdayaan media. Ya, kalau dilihat media yang ditampilkan itu
supaya ini berdaya gitu ya, berdaya terhadap kegiatan pembelajaran ini tentu perlu melibatkan banyak siswa, merampung 1, 2, 3, lebih banyak, kan gitu ya. Misalnya satu media tampilkan, dia ada komunikasi gitu ya, atau niki apa toh, kabar apa toh, ya gitu. Ini menjelaskan tentang apa, kan bisa jadi. Jangan-jangan yang ditampilkan nggak betul gitu ya, ya apa gitu ya. Apa? Ingin menjelaskan tentang konsep apa, sehingga diperlukan media seperti ini, gitu ya. Kemudian tanyakan bagaimana kok bisa muncul seperti itu diskusi. Jadi interaksi antara guru siswa, siswa guru, siswa-siswa itu bisa dikembangkan. Objektif ya instrumennya nanti dilampirkan berapa jumlahnya, apa 5, apa 10 gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi. Kalau misalnya para siswa diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai teori tektonik lompat, maksudnya orientasinya pertanyaan-pertanyaan ya diarahkan di sana. Evaluasi. Jadi tetapi lebih baik lagi apabila materinya tetap baik. Misalnya dari tadi akibat dari tsunami bisa diambil dari seberapa parah atau gimana jumlah korbannya atau jumlah kerusakan rumah maupun alat-alat atau material-material yang ada, misalnya jalannya rusak secara apa. ya potongan ya enggak gitu lah. Nah, konsentrasi kalian. Nanti kalau ibu bilang halo, kalian jawab bila. Kita coba ya. Halo. Ya semangat. Halo. Kalau ibu bilang bila, kalian jawab hai hai. Bila. Hai hai. Halo. Ada yang tahu itu apa? Itu yang ada tulisan itu? Tahu. Sebenarnya ibu ingin menampilkan doa, tapi karena saat ada masalah teknis, jadi hanya bisa menampilkan ini. Wilayah Indonesia itu sebagian besar adalah terdiri dari air, bukan hanya wilayah Indonesia, tapi bumi kita. Bumi kita ini materi yang akan kita bahas, nanti kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apa arti penting air bagi kehidupan? Ada yang bisa menjawab? Jawab apa sih itu? Berapa penting air itu bagi kehidupan kita? Penting sekali. 90%. Sekitar 70% itu kita sangat membutuhkan air karena tubuh kita saja 70% terdiri dari air. Terus dari sehingga kehidupan ini sangat membutuhkan air.
Air itu selain tubuh kita terdiri dari air, ya, itu air itu untuk konsumsi manusia, untuk memasak, untuk mencuci pakaian, untuk mandi dan sebagainya. Nah, itu Benar sekali seperti yang dijelaskan teman kalian. Jumlah juga ya. Berapa tuan guys? Benar sekali, air itu fungsinya sangat penting bagi kehidupan kita. Bisa kita bayangkan kalau nggak ada air, kita mau mandi susah, mau makan, mau minum susah. Manusia butuh air, tumbuhan butuh air, hewan juga butuh air, semuanya butuh air. Air itu termasuk salah satu sumber daya alam non hayati yang dapat diperbarui dengan siklus hidrologi. Bisa kita lihat. Tolong kalian cermati video ini. Perhatikan ya. pada ketinggian tertentu akan terjadi yang disebut kondensasi. Ya, dari
hujan, kemudian mencair ke sungai dan kembali lagi ke laut. Siklus panjang ini lebih namanya saja lebih panjang, jadi maksudnya itu lebih lengkap panjang dari siklus lebih panjang. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam siklus hidrologi. Dari video yang kita amati di awal tadi, tunjuk jari karena yang aku akan menjadi gambar. Iya kak. Coba kita saja. Evaporasi, kondentrasi, Beri apa buat Tika? Ya. Evaporasi. Ada yang tahu evaporasi? Tanah dan permukaan bukan vegetasi lainnya. Dua unsur utama dalam penampungan evaporasi adalah energi matahari dan ketersediaan air. Next, kita lihat pada gambar. Oh, maaf. Selanjutnya, ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air melalui tubuh tumbuhan melalui stomata daun. Kemudian unsur yang terdapat dalam siklus hidrologi yang ketiga adalah evapotranspirasi. Apa itu evapotranspirasi? Satu, coba. Oke, kalau nggak mau jelaskan juga. Coba jelaskan. Ada yang berani menjelaskan ini evapotranspirasi? Enggak? Oh, Edi. Coba Edi. Menguapnya campuran dari air, misalnya dari danau atau dari rawa, sungai dan sebagainya, kemudian menaik ke atas menjadi kondensasi, kemudian Mungkin pernah ya sudah benar, tapi mungkin kembali ya. Kalau evapotranspirasi itu air seperti danau, sungai, rawa, dan juga melalui tumbuhan itu menguap, kemudian mengalami kondensasi seperti yang saya jelaskan tadi, dan jatuh menjadi presipitasi. Itu. Dan yang selanjutnya yang disebabkan oleh terjadinya pendinginan di atmosfer. Itu proses terjadinya kondensasi seperti yang sudah dijelaskan pada sebenarnya sudah ditampilkan dalam video tadi ya. Air terkena sinar matahari mengalami penguapan, kemudian pada ketinggian tertentu itu akan itu mengalami titik jenuh, sehingga lama-kelamaan itu selanjutnya infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pengembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau celah-celah yang ada dalam tanah. Runoff menurut CSD bagian dari curah hujan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan lautan.
tidak sempat masuk ke dalam tanah, dan ini adalah air lakian. Air hujan itu tidak semuanya masuk ke dalam tanah, karena apabila tanah mengalami jenuh sudah penuh, kemudian air tersebut akan mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Bisa kita jadi hujan dan interflow runoff masuk mencari daerah yang lebih rendah. Unsur yang dalam siklus hidrologi yang maksudnya yaitu perkolasi. Perkolasi adalah aliran air masuk ke dalam tanah yang lebih dalam. Setelah lapisan tanah jenuh, kemudian air itu akan benar ada proses evaporasi, transpirasi, presipitasi, yang jadi infiltrasi, masuk lebih dalam lagi, jadi perkolasi, lebih dalam lagi di perkolasi. Setelah sampai ke dalam tanah lapisan tanah yang tidak bisa menyerap air itu akan menjadi benar-benar terkelola, akan menjadi air tanah, aliran air tanah. Ini nanti akan bisa jelaskan lebih lanjut dalam air tanah mungkin pada pertemuan selanjutnya. Ada yang kurang jelas? Halo. Hai teman. Hai. Konsentrasi semua ya. Semangat. Gimana? Ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada yang tanya, jadi ibu yang tanya. Coba diskusi. Ini kelompok 1 dan Hastuti. Sampai yang dipelajari mereka itu Hani, kelompok 2, kelompok 3 Hanif sampai Tanamita, dan kelompok 4 Ratih sampai di Sukamati. Tugas kalian adalah tuh, jelaskan apakah siklus hidrologi di bumi itu berlaku pada semua iklim. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan siklus hidrologi antara siklus panjang dan siklus pendek. Yang ketiga, jelaskan perbedaan filtrasi di padang pasir dan daerah karst. Silakan Bu ya. Ini Mas Jani. Bu, ini papernya ini gimana? Tidak usah. Pertanyaan pertama, mungkin tidak semua itu bisa berlaku. Jadi untuk siklus panjang yang memiliki tanah. Jadi bisa dengar? Ya, mungkin bisa berdiri. Dan namanya itu
ini tidak semua berlaku untuk semua iklim, terutama iklim yang dingin, terutama di kutub yang ekstrim itu kan hampir tidak ada infiltrasi karena tidak ada tanah, cuma bentuk dari es. Itu menurut saya. Yang kedua, perbedaan antara siklus panjang dan siklus pendek itu adalah cakupan wilayahnya. Kalau yang pendek itu relatif lebih dari misal dari laut turun ke laut lagi. Itu kalau yang panjang ini secara keseluruhan mulai dari laut kemudian menjadi awan dan sebagainya menjadi sampai ke gunung dan menjadi aliran sungai. Seperti itu yang siklus panjang. Untuk yang pertanyaan ketiga pada napili. Bagus. Intinya sama-sama cepat sampai ke air, namun tidak dapat menampung air secara permanen. Dari kelompok sini mungkin Yasino. Terjadi penguapan, sedimentasi dan awan itu terbawa sampai ke daratan dan kemudian terjadi presipitasi, infiltrasi dan ada arak juga. Kemudian air masuk lagi ke awan. Jadi seperti itu, waktunya lama. Lambat dibandingkan dengan kawasan kas karena padang pasir tanahnya meskipun sama-sama tanahnya tipis, tetapi padang pasir tidak mempunyai celah-celah yang memungkinkan air untuk masuk ke dalam. Baik. Yang dari pendek kalau tidak hanya mengakibatkan misalnya prosesnya kalau siklus pendek itu kan hanya penguapan di laut, tapi kalau siklus panjang itu penguapannya di laut, penguapan laut, terus pohon-pohon, batu transpiran, yang menyangkut semuanya. Terus perbedaan kars dengan pasir, kalau misalnya kars itu menyerap air, tapi dia juga menyimpannya di dalam. Kalau misalnya pasir itu, yaitu langsung meluluskan air begitu saja. Terus apa tadi? Itu ya perbedaan siklus di itu berbeda-beda. Kalau misalnya daerah kars 2 itu penguapannya banyak, jadi mungkin airnya lebih banyak. Tapi kalau di daerah iklim dingin mungkin beda lagi. Terima kasih sebentar ini. Sebentar ini. Kelompok 4 dari yang belum kelompok 4. Bapaknya Mbak Nanti. Kita tadi kan ada 4 toko ya.
nilainya kurang ibu. Tiga. Kurang bu. Gimana? Ada yang mau ini enggak? Empat. Soal. Lima. Gimana? Ada. Kamu mau ini? Apakah siklus hidrologi itu berlaku di semua iklim? Siklus hidrologi
Yang sudah siap dulu siapa? Nah, mau di, ayo, coba, silakan. Kasih masukan, kasih komentar, kasih tanggapan. Silakan. Iya. Berarti langsung oke ya. Apa? Materinya terlalu panjang. Ini kurang komunikatif dengan siswa, jadi banyak yang ngambek. Aneh gitu ya, pertanyaan kan gitu. Karena materinya cukup siklus hidrologi kan itu ya. Kemudian dipenggal jadi, dikelompokkan menjadi siklus pendek. Ini banget itu. Siklus sedang ada tuh. Ini pendek kalau panjang ya. Pendek. Pendek itu di sini. Pendek ini. Siklus sedang dan siklus panjang. Nah, masing-masing mesti dilihat karakteristiknya toh. Siklus pendek itu yang gini nih loh. Siklus sedang itu yang gini nih loh. Yang siklus panjang itu gini nih. Jadi ketika menjelaskan dengan menggunakan media harus sudah bisa membedakan. Oh ini siklus pendek, oh ini siklus sedang, oh ini siklus panjang. Itu wis kan apa? Waktunya panjang itu ya waktunya lama, gitu. Siklus pendek kan tapi terjadi di laut, ada isolasi, gitu ya. Ada refleksi, ada absorpsi, macam-macam itu. Pokoknya bahasanya sisi itulah tadi. Ya. Oke, coba sekarang nanti Mbak. Nah, dari kelompok. Nah, katakan Mbak, itu gede, katakan. Nah, ini. Kemudian, ya, kita Mbak, apa? Mbak Vika. Kuping kok itu seragam. Nah, betul Mbak. Tadi kan ditampilkan siklus hidrologi ya, videonya. Nah itu durasinya menurut saya itu terlalu panjang, terlalu lama. Jadi kita itu nanti setelah ini apa, terus yang kedua musiknya yang PM-nya kan dulu ya tadi ya. Tambahan mungkin Mbak. Nah, ya, pokoknya terlalu lama ya. Nah, apa namanya penyajian media untuk materi tertentu gitu ya. Kita memang harus memanage waktu. Informasinya sudah bagus, tapi itu kurang pemenggalan, kurang pembacaan yang siklus panjang, siklus hidrologi panjang, pendek seperti itu. Terus gurunya itu kurang memperhatikan itu muridnya kan ramai, harusnya kan lebih dikelola, kalau nggak terlalu ramai sendiri, dia lebih fokus pada mata pelajaran seperti itu. Ya, galak. Oh, ini Mbak Dia itu ramai terus ya tegur aja. Mana perlu mau ngatur yang mana? Itu. Halo. Yang satu lagi. Kalau menurut saya Mbak Dipas ini sudah bagus ya, karena dari 3 presentasi masih saya presentasi tadi Mbak Latini sebetulnya seperti permainan agar siswanya memperhatikan Mbak Sri, seperti kalau bilang halo nanti siswanya Nah, itu memuji, Mbak. Saya magang, itu kan satu penilaian. Kalau belum layak magang berarti belum pantas 4 kelas kan gitu. Gak apa-apa. Ini masukan. Sekali lagi, ya namanya lah ya.
partisipasi latihan memberdayakan media sebagai cara untuk komunikasi dan latihan terus. Ini benar, kemungkinan kan ada pertanyaan. Awan dilihat dari samping, gambarnya ini. Oke, gimana? Saya buat semacam sketsa gitu ya, atau membuat media awan itu kan dasarnya alasnya kan flat. Flat, awan kok terpisah malam ini itu awannya di bawah harus flat, rata. Jadi ada berbagai apa? Jadi gambar awan itu ojo sasae, awan itu di ini dasarnya itu loh, itu flat. Karena kan dalam ketinggian tertentu ya akan terjadi proses pembentukan. Tertentu itu di situ ketinggiannya berapa? Tulisnya besok. Yang pertama itu tentang proposal dan daftar isian. Ya, bagaimana dengan proposalnya, apa sudah siap semua? Belum. Emang harus jadi besok? Iya. Proposal besok harus jadi dan harus dikumpulkan pada Pak Setio. Begitu juga dengan daftar isian. Bagi yang belum membuat daftar isian, harap segera dibuat dan dilengkapi. Yang kemarin ya mungkin masih ada kekurangan, harap segera dilengkapi dan segera dikumpulkan. Ada Mbak Lulu untuk diedit lagi dijadikan satu. Soalnya paling lambat untuk proposal dan isian itu besok. Ini harap semua kelompok harap berkoordinasi untuk menyelesaikannya sehingga besok dapat segera dikumpulkan. Untuk yang selanjutnya ada tambah lagi untuk pengambilan yang ada. Nah, kelompok membawa plastik, label untuk label dan juga botol aqua. Meteran. Aku yang kecil wae. Belum gini loh. Kelompok lapangan itu dari botol dan pada sampel sesuai dengan titik sampel yang akan dituju. Jadi yang mau menuju tujuh ya dikasih tujuh. Enggak, biar sendiri-sendiri. Kau ngasih labelin. Kau kan enak checklist toh. Nah, yang checklist itu labelnya kan ditulis di botol iki neng merah di sama di Bagi persatuan lahan yang kita kerja. oh iya sama. Satu kelompok kan dari setelah lapangan itu kan bagian beberapa satuan lahan kan. Jadi kan labelnya ya isinya labelnya satuan lahan yang dituju. Oh iya. Tapi bukan satu-satuan lahan kuwi. Coba botol aqua. Setiap kelompok harap membawa 7 buah botol aqua. Ya, nggak masalah. Yang botol plastik jumlahnya 7. Mungkin nanti untuk plastik untuk sampel Anda mungkin bisa dikasih langsung yang kami mencoba. Itu tambah lagi per kelompok harus disiapkan label untuk sampel. Tangan dulu ini tenang kan dulu. Untuk pembukaan yang lain mungkin kamera digital untuk public dog bagaimana kamera digitalnya? Satu kelompok siji nek kamera. Iya. Satu Kalau kelompok bisa tiap kelompok membawa kamera digital sendiri. Satu kelompok.
Ija. Bagaimana keadaan teksturnya dan sebagainya nanti harus dipelajari lagi apa yang sudah pernah kita lakukan saat PGT, dan juga tentang proposal. Masing-masing dari kita harus benar-benar memahami proposal yang kita buat, karena di sana nanti berkaitan dengan penelitian kita. Kalau kita penelitiannya asal-asalan, nanti hasilnya percuma, kita tidak akan memilih hasil yang valid. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari benar-benar proposal yang kita buat. Jangan borongnya sama satu orang. Mungkin satu atau dua orang sanggup dalam satu kelompok membuat proposal, tapi yang dicari bukan itu. Yang dicari kita itu satu kelompok itu bisa semuanya. Kita ini di sana. Mau apa ya? Ke 9.